Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat petani dimanapun berada, kita berada sekarang di kebun semangka yang berada di Kabupaten Goa, Kecamatan Petalasang. Jadi semangkanya ini berumur kurang lebih 1 bulan. Nah seperti ini baru 1 bulan. Dan insya Allah 3-4 minggu ke depan itu sudah panen. Mudah-mudahan tidak ada kendala sehingga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, jadi itu di sana dia petaninya. Ini sedang melakukan penyortiran. Jadi setiap batang itu hanya bisa membawa 1 buah. Bisa saja 2-3, tetapi buahnya kecil. Nah, kalau misalnya dalam 1 batang itu membawa lebih dari 1 buah, itu petaninya wajib membuang buah yang lain. Jadi hanya menyisakan 1 buah. Hanya bisa menyisakan 1 buah. Nah, ini contohnya buah yang bisa disortir atau dibuang. Nah, gunanya membuang buah itu agar tidak terjadi pembagian nutrisi. Artinya kalau misalnya hanya disisakan 1 buah, maka nutrisinya itu akan berpusat di 1 buah. Kalau lebih dari 1, nutrisinya akan terbagi. Nah, artinya buahnya kecil. Tapi kalau hanya 1 buah, itu buahnya besar karena nutrisinya hanya berpusat di 1 buah. Nah, ini buah-buah yang sudah dibuang, buahnya yang sudah dibuang. Jadi yang disisakan itu, nah ini masih kecil, ini kecil banget. Nah, bisa diperhatikan nih kecil kan, ini seolah 3 minggu ke depan sudah bisa 3-4 minggu lah, ini sudah besar ini tanpa terasa. Ini 3 sampai, nah ini dia bisa dilihat tanamannya seperti apa. Nah, jadi sebisa mungkin itu setiap batang jangan saling bertumpuk atau jangan saling kuncir. Jadi harus dicari perbatannya itu, kalau bisa ya dibuat jalurnya masing-masing, dirapikan lah seperti ini. Jangan saling kuncir lah atau saling melilit. Nah, karena itu bisa mengganggu pertumbuhannya. Nah, jadi ini semua di sini nih tanaman semangka ini. Jadi ini salah satu penghasilan petani setiap tahunnya. Kalau misalnya musim hujan itu ditanami padi kalau musim hujan, tetapi kalau musim kemarau seperti ini itu ditanami semangka. Karena semangka tidak butuh hujan, tapi tetap butuh air. Jadi pengairannya itu diisap oleh pompa dari sungai. Karena batangnya itu tidak boleh tenggelam oleh air. Makanya kalau hujan yang berlebihan sangat berbahaya, jangan sampai terendam. Ya, mudah-mudahan itu tidak terjadi sampai panen nanti. Nah, kita berdoa mudah-mudahan petani di sini semua usahanya berkah, jerih payahnya berkah. Jadi lama pemeliharaannya ini ya paling lama itu 60 hari guys, atau 2 bulan. 60 hari atau 2 bulan. Nah, kalau dari harganya ya tergantung dari bagusnya tanaman semangka itu, seberapa suburnya, seberapa besarnya.
Kemudian seberapa jumlah karena biasanya para pengepul itu atau pembeli atau pedagang itu membeli dalam satu petak itu, dia bertanya berapa bungkus. Kalau misalnya 5 bungkus, ya 5 bungkus itu kalau harga lagi bagus-bagusnya bisa sampai 25 juta 5 bungkus. Nah kalau sepetak ini nih kecil ini, ya ini sekitar 5 bungkus lah, 4 ya sekitar 4 bungkus sebelah sana ada juga karena 2 petak. Nah kalau semuanya di sini ya puluhan, bahkan ada yang menanam satu kepala itu atau satu orang bisa sampai 10 bungkus, tergantung dari luas area lahan masing-masing dan kemampuan kerja atau tenaga. Jadi para petani ini ya selagi masih ada lahan, bahkan ada lahan yang cuman disewa per musimnya itu ditanami semangka. Karena lumayan hasilnya guys, lumayan. Itu bisa, kalau bisa 10 bungkus itu ya paling kurang, kalau Tuhan menghendaki ya, kalau Tuhan menghendaki ya bisa sampai 40 juta. Itu dalam jangka waktu 2 bulan. Modalnya tidak seberapa karena per bungkusnya itu bibit semangka per bungkus itu ya kurang lebih 100.000 lah, 100.000 per bungkusnya. Murah kok. Jadi kalau misalnya tanam semangka 10 bungkus ya cuman 500.000 modalnya. Nah modal selanjutnya itu ada sama pupuk juga tidak terlalu banyak dipakai, pupuk urea NPK. Nah itu kemudian pupuk berupa pupuk kompos atau pupuk dari kotoran hewan seperti kotoran bebek. Nah kemudian selanjutnya ya paling operasionalnya itu seperti biaya tabung gas untuk mengisap air dari kuala atau sungai. Nah, kemudian selanjutnya ya tenaga dari petaninya masing-masing, dari konsistennya memperhatikan. Nah karena setiap hari itu pasti petani harus melihat keadaannya, apa yang kurang, apakah sudah harus disiram air. Jadi tidak setiap hari ya dialiri air. Nah jadi per petak ini ada jalur masing-masing. Nah ada jalur masing-masing ini saluran air seperti ini. Jadi ini per 2 hari atau sampai 3 hari dialiri lagi air. Nah airnya itu tidak boleh sampai ke atas, sampai menenggelamkan batangnya, tidak boleh. Jadi hanya di sini ya, nanti juga kering. Nah ya seperti ini baru dialiri air ini, nanti kering ini langsung meresap dia ke bawah. Nah jadi insya Allah sekitar 3 minggu udah dipasang kulemi. Kalau minggu naik kulemi kira-kira ya. Jadi sudah banyak pembeli ya yang datang untuk meninjau lokasi masing-masing. Banyak pembeli. Oke ya teman-teman, sahabat dimanapun berada, bantu channelnya berkembang, silahkan like dan subscribe, dan yang belum mengaktifkan lonceng notifikasinya silahkan diaktifkan. Ini channel pemula, kita akan random beberapa video, beberapa kegiatan tentang alam ya, entahlah itu bertani atau mancing atau nangkap ikan di sungai ya, kita random. Nah kalau untuk lahan yang ini dan lahan yang di sebelah sana ini ada anak yang jalan. Nah, itu anak saya itu. Nah itu lokasi saya ada 2 petak. Bahagia rasanya melihat para petani seperti ini. Jadi per 2 bulan itu bukan 2 bulan dalam 1 tahun ya, karena
hanya sekali setahun tanam seperti ini. Alhamdulillah petani bisa menghasilkan uang yang lumayan, yang modalnya cuma sedikit dan waktu yang singkat, bisa sampai puluhan juta dalam waktu 2 bulan. Mudah-mudahan hasil panennya memuaskan sehingga petani juga bisa tersenyum. Oke teman-teman, terima kasih karena sudah menyaksikan panen, hampir panen, semangka kita yang hampir panen. ya. Dadah, terima kasih teman-teman, sampai jumpa lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, bunyikan lonceng notification-nya, kemudian jangan lupa di like dan jangan lupa berkomentar. Salam dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.